Lu pernah nggak ngerasain masuk ke tempat yang dari luar tuh kelihatannya biasa aja, tapi pas lu udah di dalam, hawanya tuh lain banget. Dingin tapi bukan kipas. Hening tapi bukan hening yang enak gitu. Kayak ada yang ngeliatin dari sudut, diem, sabar, tapi tajam. Gue ngalamin itu. Di kosan yang katanya dalam tanda kutip, nggak ada apa-apa. Nama gue Dimas. Tahun itu gue baru pindah ke Bekasi buat kerja di bengkel kecil. Karena duit pas-pasan ya gue nyari kosan yang murah tapi deket. Setelah muter-muter gue nemu satu kosan di pinggir jalan kecil agak masuk ke dalam gang. Namanya kosan Bu Wati. Dari luar sih kelihatan biasa ya, kelihatan lumayan gitu. Temboknya hijau muda, ada 5 pintu di sisi kanan, 5 di sisi kiri. Terus ada 1 di pojok belakang. Katanya kamar itu yang paling jarang diisi, dan ini ada 2 tingkat kamarnya. Gue nggak mikir macem-macem waktu itu. Pokoknya murah, ada kamar kosong, udah selesai. Bu Wati pemiliknya ibu-ibu umur 50-an, ramah banget pas pertama kali gue datang. Mau ngekos ya mas? Iya bu, masih ada kamar kosong. Ada mas, tapi yang depan udah penuh. Tinggal kamar pojok belakang, kamar nomor 6. Gue sempat ngeliat matanya Bu Wati waktu nyebut kamar nomor 6. Itu kayak ada jeda dikit. Tapi dia langsung senyum lagi. Gue yang udah capek nggak mikir banyak lah. Boleh lihat bu? Dia jalan duluan dan gue ngikut. Lorong kosannya tuh panjang, lampunya redup kekuningan dan tiap langkah kaki tuh berasa nyangkut di udara. Nggak tahu kenapa, dan hawanya tuh beda sama depan. Mungkin sirkulasi udara yang di belakang agak kurang bagus daripada yang di depan. Kamar nomor 6 ada di ujung pojok kanan, pintu kayu coklat tua, catnya udah agak ngelupas, ada tulisan angka 6 yang udah pudar. Kayak dilukis ulang tapi nggak rapi. Pas pintunya dibuka, debu nyembur dikit. Hawa dingin tuh langsung keluar. Gue pikir ya karena lama nggak ditempatin, wajar aja begitu. Dalamnya kosong, kasur busa udah ngelupas, meja kecil, terus ada kipas angin agak rusak gitu di pojokan. Tapi entah kenapa gue ngerasa kayak ada yang duduk di pojok kamar itu. Di bawah jendela yang kacanya buram, terus gue nengok gak ada siapa-siapa. Udah lama kosong ya bu? Iya mas, ada yang sempat ngekos tapi cuma 2 hari, katanya nggak betah. Nada suaranya datar banget waktu bilang itu. Tapi gue masih positive thinking lah. Mungkin karena panas atau airnya kecil, jadi ya gue bilang aja. Nggak apa-apa bu, saya ambil aja. Bu Wati sempat diam terus senyum tipis. Ya sudah, kalau masih yakin. Malam pertama gue cuma bersih-bersih kamar. Nyapu, lap-lap meja, ngelap kaca yang burem. Tapi anehnya setiap kali gue ngelap kaca jendela, kabutnya tuh kayak balik lagi. Gue lap 3 kali, tetap aja burem. Gue pikir udahlah, biarin aja deh. Sekitar jam 9 malam gue beres-beres, terus tiduran sambil main HP, tiba-tiba gue denger suara kayak krek-krek gitu dari atas. Gue nengok ke plafon, kayak ada yang jalan pelan. Tikus kali ya? Tapi langkahnya kok berat banget. Bukannya cit-cit-cit gitu lah. Tapi kayak gede lah pokoknya langkahnya, kayak berat gitu bebannya. Gue keluar kamar, ngeliat ke atas. Langit-langitnya rapet, gak ada celah. Gue coba lihat lagi ke kamar sebelah tapi sepi. Semua penghuni kayaknya udah tidur. Ya udahlah. Gue balik ke kasur lagi nyoba tidur. Tapi sekitar jam 1 lewat gue kebangun. Ada suara kayak srek, srek. Kayak orang nyapu. Gue ngebuka mata dikit. Suara itu dari depan pintu kamar gue. Gue nunduk nyari celah di bawah pintu. Ada bayangan lewat pelan-pelan kayak kaki orang. Tapi aneh. Langkahnya gak ada suara sendal ya. Mungkin gak pakai sendal kali ya. Cuma kayak gesrek-gesrek gitu. Gue diem nahan napas. Gue denger suara nyapunya tuh makin deket ke pintu depan kamar. Gesrek, srek gitu. Terus berhenti. Dua detik hening gitu. Terus ada suara napas berat banget kayak orang habis lari.
Gue refleks ngebuka pintu pelan-pelan. Kosan sepi, lampu lorong udah mati satu, cuma nyala redup di ujung. Tapi di depan pintu gue ada sapu lidi rebah, basah kayak habis dipakai. Basahnya aneh kayak air kecampur tanah gitu. Ya udahlah, gue taruh di pojok aja, biarin aja. Hari-hari berikutnya gue ngerasa mulai ada yang agak-agak aneh gitu. Barang-barang gue suka geser sendiri, gelas di meja pindah ke lantai, terus baju yang gue gantung tiba-tiba jatuh. Kadang pintu kamar tuh bunyi kayak ada yang ngetok 3 kali, pelan-pelan. Tapi pas gue buka gak ada siapa-siapa. Malam itu gue lagi rebahan, angin dari jendela tuh masuk pelan. Agak gue buka emang jendelanya ya. Lampu kamar tuh nyala redup, terus gue denger suara orang nyanyi lirih banget. Lagunya kayak lagu anak kecil. Tapi suaranya itu false, nadanya turun naik gak jelas. Gue diem, kuping gue fokusin, suara juga sumbernya gue cari-cari. Ternyata sumbernya dari bawah kasur gue. Gue refleks bangun, nyalain senter HP terus ngintip ke bawah kasur. Kosong. Cuma debu sama sendal. Tapi begitu gue tegakin badan lagi, kaca jendela yang tadi buram sekarang kelihatan jelas. Ada bayangan di baliknya kayak orang lagi berdiri di luar, nempel di kaca, mukanya nggak kelihatan, cuma siluet hitam gitu. Gue lompat bangun, buka tirai, nggak ada siapa-siapa. Padahal itu lantai 2, luar jendela langsung kebun kosong. Gue diem lama gitu, keringet dingin tuh netes di punggung. Hawa kamar langsung beda, berat banget. Waktu itu gue nyoba baca doa, nggak tahu kenapa lidah gue berat. Napas gue ketahan kayak dicekek gitu. Sampai tiba-tiba ada suara dari bawah kasur pelan tapi jelas. Pergi. Suaranya tuh serak, datar, dingin banget. Gue langsung keluar kamar lah, ngetok pintu Bu Wati tengah malam. Bu Wati, Bu. Dia buka pintu sambil ngucek mata. Kenapa Mas Dimas? Bu, kamar saya ada suara, Bu. Ada orang kayak perempuan. Dia diem lama terus bilang pelan. Mas Dimas, kalau bisa jangan buka pintu kamar itu malam-malam. Apalagi jam 1 ke atas. Gue bingung, maksudnya gimana, Bu? Dia cuma ngelirik ke arah lorong kamar nomor 6, kata dia. Kamar nomor 6 bukan cuma kosong, Mas. Kadang dia gak suka kalau diganggu. Besok paginya gue ketemu salah satu penghuni lama, namanya Roni. Kamar nomor 8. Dia lagi ngopi depan kosan. Lu kamar nomor 6 ya? Iya, emang kenapa? Wah gila, lu itu kamar angker Mas. Dia cerita katanya dulu pernah ada cewek ngekos di situ namanya Sinta. Mahasiswi, pendiam, jarang keluar. Nah, suatu malam katanya dia tuh bundir di kamar itu. Gue langsung deg-degan dong dia cerita gitu. Terus dia ngelanjutin lagi. Ditemuin ngegantung di bawah jendela, tempat yang sama di mana gue ngerasa kayak ada yang duduk. Bu Wati katanya sempat nutup kamar itu setahun, tapi karena kosan sepi akhirnya disewain lagi. Gue diem, merinding parah. Terus dia lanjutin. Tapi lu jangan takut, kata Roni. Katanya sih dia nggak ganggu kalau nggak diganggu, cuma suka muncul buat ngingetin. Ngingetin apaan? Ngingetin kalau ada yang lupa nutup jendela, katanya suka ngebuka sendiri. Soalnya waktu dia bundir jendelanya kebuka. Gue mikir apa hubungannya ya? Ganggu mah, ganggu aja kayaknya. Au deh. Malam itu gue udah gak niat lagi mau mikir apa-apa. Gue tidur cepet, pasang ayat kursi di HP biar tenang. Nah sekitar jam 2 gue kebangun. Karena kayak ada suara air netes gitu. Gue liat atap gak bocor. Gue cari sumber suaranya. Dari meja gue nih. Gue nyalain senter HP dan bener. Di meja gue ada genangan air kecil tapi airnya merah tua. Gue sentuh, lengket, darah. Gue panik lari ke pintu tapi kuncinya macet. Gue goyangin gak bisa kebuka.
Dari belakang gue denger suara langkah pelan. Tek, tek, tek. Suaranya kayak kaki nyeret kain panjang gitu. Gue nunduk lihat bayangan panjang di lantai. Rambutnya panjang banget. Nyeret sampai kaki. Suaranya tuh berhenti tepat di belakang gue. Gak berani nengok sama sekali gue. Dingin banget. Kayak udara tuh disedot abis. Terus ada napas berat di kuping gue. Kamu nutup jendela aku ya? Gue pingsan. Pas gue melek udah pagi. Gue tidur di luar kamar di teras kosan. Bu Wati duduk di samping gue. Mukanya pucat. Mas, saya nemuin Mas Dimas di luar kamar. Pintunya kebuka lebar. Mas Dimas jatuh ya pingsan di depan pintu. Gue langsung bilang mau pindah. Tapi Bu Wati malah bilang pelan. Mas Dimas belum pergi, tolong buka jendela kamarnya ya, biar dia nggak marah. Malah pesennya begitu. Ya udahlah, gue cuma bisa ngangguk. Siangnya gue balik ke kamar buat ngambil barang. Gue masuk pelan-pelan, kamar berantakan tapi nggak ada darah. Meja bersih. Jendela juga masih ketutup. Gue ngelangkah pelan, ngebuka gorden, tangan gue dingin banget. Pas kaca kebuka, gue liat pantulan diri gue. Tapi di belakang gue ada sosok cewek berdiri. Rambutnya tuh nutupin muka, pakai baju putih lusuh. Dia diem, nggak ngapa-ngapain. Cuma kelihatannya kayak lagi ngelirik ke arah jendela, terus pelan-pelan senyum kelihatan mukanya. Makasih. Hawa dingin pelan-pelan hilang. Gue cepet-cepet keluar lah, ngunci pintu dan ninggalin kosan itu selamanya. 3 bulan kemudian gue dengar kabar dari Roni lewat WA. Dim, lu inget gak kamar nomor 6? Sekarang udah ada yang ngekos lagi. Serius? Iya, tapi dia cuma tahan 2 hari katanya. Tiap malam jendelanya kebuka sendiri dan dia mimpiin cewek yang minta tolong ditutupin. Untung gue udah pindah, kata gue. Kadang gue masih keinget malam itu. Suara nyapu, lagu anak kecil, napas di kuping gue. Sampai sekarang tiap kali gue liat angka 6, itu gue masih keingetan kamar itu. Gue cuma bisa berharap siapapun yang sekarang di kamar itu, mudah-mudahan bisa lebih sabar dari gue. Karena mungkin kamar itu bukan kosong. Cuma nunggu yang mau dia ajak ngobrol.